Oke, Halo. sip, sip, sip. Tadi ketemu. Halo, Shalom. Oke. Mungkin kita tunggu sebentar sambil yang lain bisa join. Terus kita doa dan kita mulai. Iya, silakan Bapak Daniel dulu berdoa. Masih berapa orang ini? Baru sudah 118 yang sudah Oke. join ya. Saya malah nggak kelihatan itu berapa orang. Udah, iya, sudah 108. Udah makin banyak. Mulai aja, udah lumayan. Udah Berdoa shalom aja dulu ya. banyak. Oke. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kalau banyak dari kami, anak-anak-Mu dan pasukan-pasukan-Mu yang belum mengerti arti Seven Divine Thunders, urgency yang ada di hatimu dan kepentingannya Tuhan. Biar dari sesi ini kami bisa mengerti Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, semua yang kami butuhkan untuk mengerti sampai ke hati dan jiwa kami Tuhan. Apa arti dan urgensi dari Seven Divine Thunders ini Tuhan. Biar hamba-Mu bisa menjelaskan dengan cara yang sangat simpel untuk kami semua dan sangat mudah dan tiba-tiba ada koneksi ilahi Tuhan yang membuat kami semua mudeng dan mengerti secara tiba-tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua kepada tangan. Amin. Amin. Sekali Oke. lagi shalom buat semuanya. Pertama waktu itu saya pulang dari Amerika dan saya melihat bagaimana Amerika itu dirusak sekali sama kuasa-kuasa kegelapan. Saya nggak pernah sadar semengerikan itulah. Saya melihat bagaimana satu kota itu penuh sekali sama yang namanya homeless, dan homeless ini bukan homeless yang istilahnya baik-baik ya. Mereka sebenarnya udah pakai kokain, mereka kemudian bawa pisau, mereka udah kayak orang teler, mereka udah kayak zombie, dan mereka juga cukup kejam. Kemudian orang-orang, anak-anak di sana takut buat sekolah, karena di sekolah diajarin buat segala macam, termasuk diajarin buat homo, lesbian, LGBT, dan kemudian saya juga melihat yang namanya kelaparan. Buat saya aneh banget ya gitu. Maksudnya di Amerika yang setahu saya negara Kristen, orang sangat ketakutan karena anak-anaknya di sekolah dipaksa untuk mengerti dan menerima tentang LGBT. Yang namanya negara Kristen yang menurut saya kaya dan kelimpahan, tapi ternyata begitu banyak yang namanya kelaparan. Dan saya banyak berdoa lah. Dan pada waktu pulang dari Amerika, saya dengar sangat jelas Tuhan bilang, kita ada di dalam masa 7 sangkakala. Dan malam itu Tuhan ajarin saya banyak sekali tentang 7 sangkakala. Dari jam 2 sampai jam 5 pagi. Tuhan bicara terus tentang 7 sangkakala. Dan dia berkata bahwa itu hanya bisa ditahan, dikurangi, direduksi dengan 7 guru. Seperti kata Alkitab. Dan Tuhan bilang keduanya akan berbunyi. Baik sangkakala yang memang harus terjadi. Karena kejahatan itu membawa sebuah konsekuensi keadilan. Dan karena itulah 7 sangkakala itu harus terjadi. Karena itu adalah konsekuensi keadilan. Tetapi Tuhan bilang, naikkan 7 guru. Supaya itu meredakan dan membuat lebih banyak. Ya, membuat lebih banyak supaya bisa anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh mereduksi dari semua 7 guru, 7 sangkakala. Mungkin beberapa yang tidak terlalu mengerti, coba buka di dalam Wahyu, mulai dari Wahyu 8. Yang pertama, sangkakala yang pertama itu membuatkan hujan es, kebakaran, dan membuat cuaca ekstrim. Istilahnya sesimpel itu aja lah. Dan cuaca ekstrim ini sebenarnya sudah lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Saudara, sepanjang 2019, 857.000 hektar lahan terbakar. Itu cuma di Indonesia loh. Saudara, dan kemudian kita tahu cuaca ekstrim, saudara, di dalam bulan lalu, saudara membunuh 12.000 manusia di India. Saudara, dan sekarang gelombang panas membunuh 61.000
saudara di Eropa. Dan ini adalah sangkakala pertama. Saudara, dan kemudian ada sangkakala kedua. Ini bicara tentang hancurnya ekonomi dan 7 gunung ya. Gunung keluarga, gunung istilahnya ekonomi, gunung bisnis. Dan kita tahu kerugian yang istilahnya hari-hari ini nasabah alami di Indonesia. Soal Bitcoin dan sebagainya. Itu sudah 2.712 triliun. Saudara, itu baru satu yang Bitcoin ya. Saudara, dan saudara tahukah saudara bahwa 180 saudara bank di Amerika diancam untuk bangkrut. Saudara, dan 500 bank di Malaysia terancam bangkrut. Saudara, PHK sudah mencapai 50%. Dan belum lagi yang namanya kelaparan, sampai Bapak kita Presiden Jokowi berkata kita semua harus nanam sorghum. Kita harus siap karena keadaan kelaparan dunia suka tidak suka akan terjadi. Saudara, ini benar-benar sudah terjadi di depan mata. Ya. Kemudian sangkakala ketiga adalah air menjadi pahit. Dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Korea setiap hari rata-rata yang bunuh diri 90 orang. Dan Jepang setiap hari rata-rata yang bunuh diri 60 orang karena mereka pahit. Mereka kecewa. Kemudian yang mengerikan juga jemaat di Inggris. Saudara, itu setiap hari ada gereja yang tutup. Dan penurunan daripada anggota gereja itu di seluruh dunia sampai 50%. Jadi ini keadaan benar-benar seperti semua yang diceritakan dari sangkakala 1 sampai sangkakala 6 itu sudah terjadi. Dan untuk itulah Tuhan bilang, nyalakan guru. Karena guru itu akan mereduksi, itu tidak bisa membatalkan. Karena itu adalah konsekuensi keadilan. Jadi berkata, apakah itu hati Tuhan? No. Tuhan nggak pengen bahwa manusia menderita. Tuhan nggak pengen ada 1/3 dari manusia akan meninggal. Enggak, Tuhan nggak pengen. Tuhan nggak pengen ada yang masuk neraka. Tuhan nggak pengen bahwa manusia ini akan mengalami gagal panen di mana-mana. Tetapi itu adalah konsekuensi keadilan. Dan Tuhan tidak bisa untuk tidak adil. Karena namanya adalah Raja Adil. Nah, tapi persoalannya di dalam keadaan orang semakin jahat, orang semakin mengerikan, kita benar-benar harus menyalahkan guru itu. Karena itu benar-benar mengurangi ya efek. Ini salah satunya. Saudara, pada waktu hari Senin, saya itu dapat dengan jelas ada sesuatu kejadian yang mengerikan. Saudara, dan Tuhan bilang segera berdoa, terutama untuk kecelakaan, terutama untuk banjir dan sebagainya. Saudara, dan kemudian Tuhan juga bilang di tanggal 18 Tuhan sangat pesan, nyalakan guru. Ya, salah satunya adalah untuk menahan bencana. Karena Tuhan bicara soal transportasi. Tuhan itu di dalam guru itu Tuhan sama bilang harus ada mobil, harus ada pesawat dan sebagainya lah sebagai lambang transportasi. Dan tahukah saudara, dalam satu hari kecelakaan 3 kali, kecelakaan kereta itu 3 kali, saudara, dan itu semua besar, itu semua mengerikan. Tapi yang luar biasa, yang meninggal cuma 1. 3 kecelakaan di 3 tempat. Dengan kereta api, dengan kontainer, dengan segala macam. Dan itu benar-benar mengerikan. Kalau lihat fotonya, kita sudah berpikir pasti ratusan yang mati. Dan pada waktu saya mendengar bahwa itu cuma 1 yang meninggal, Tuhan bilang, guru itu berfungsi. Guru itu berfungsi. Rencana iblis membuat kecelakaan yang mengerikan. Dan Tuhan sangat detail bilang, ada gambar tentang mobil. Saudara, dan akibatnya, kan pada waktu kami berkata stop kecelakaan, kita semua berdoa, kita semua menyalakan, dan itu mereduksi sampai 1. Dan Tuhan bilang seharusnya ribuan yang akan mati. Saya berdoa, tidak ada satupun dari kita yang akan menganggap enteng. Pasang itu cara yang paling murah. Saudara tinggal pasang dan berbahasa roh. Saudara tinggal pasang dan berkata, amin, terjadi. Saudara tinggal pasang dan berkata, kami tahan, kami tahan, kami tahan.
Saudara tinggal pasang dan berkata, tolongi kami Tuhan, supaya bangsa kami terluput, supaya kami benar-benar dilindungi. Saudara tinggal berkata, tolong Tuhan, tembok itu berdiri, tembok perlindungan. Saudara tinggal baca teksnya. Saudara, dan itu sangat berarti. Sangat berarti. Saya berharap kita sangat-sangat ya sepakat sehati melakukan, mendengarkannya. Saudara akan ada 7 total dan saudara bisa pasang bergantian ya supaya semuanya terus bergema, terus bergema. Kita akan menahannya dan efeknya kemuliaan Tuhan, berkat perlindungan akan ada di antara kita. Saya kembalikan ke Daniel. Ya, oke. Berarti bagian kita itu buat putar videonya dan menggemakan juga ya, Bu? Untuk menggemakan Ya, dan mengaminkan betul. semuanya. Pasang keras. Iya, betul. Karena kita tahu ya, ini soal gelombang. Ya, dalam hidup ini segala sesuatu itu istilahnya gelombang. Ada gelombang panas yang membunuh, tapi juga ada gelombang musik rock yang membuat orang tiba-tiba pengen bunuh diri atau pengen membunuh. Saudara, ada gelombang yang namanya kebaikan dan tiba-tiba orang pengen berbuat baik. Saudara, senyum aja itu memberi energi, gelombang positif, dan orang pasti akan membalas senyum. Nah, karena itu saudara pasang, itu akan memberi gelombang yang kemudian itu akan membawa dampak. Dan kalau buat kita ya mungkin ini kan lebih generik ya, Bu. Jadi misalnya buat kita yang nggak ngerti, apakah itu akan membuat perbedaan di efeknya, atau kita perlu lebih ya? ngerti untuk bobot itu jelas, tapi saudara bisa tinggal dengerin dan kemudian baca pelan-pelan, maka saudara akan mulai makin mengerti. Misalnya ditulis di situ perjanjian minyak dan anggur, itu ada ayatnya ditulis di Wahyu, coba buka, karena ayatnya berkata selama ada anggur dan minyak maka tidak bisa dirusakkan, walaupun artinya sangat dalam ya. Selama kita ini menyintai Tuhan, anggur itu lambang cinta. Selama kita hidup dalam perkenanan Tuhan, itu lambang minyak. Diurapi adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Maka kita tidak akan terkena musibah. Tetapi kalau kita nggak mengerti, kita cuma menggemakan selama minyak dan anggur ya tidak bisa dirusakkan. Dan kita cuma bilang amin, tetap ada value-nya. Tapi pada waktu kita mengerti, jelas itu bertambah ya. Jelas itu menjadi sebuah poin, sebuah bobot yang berbeda. Oke, terima kasih. Mungkin udah banyak yang dijelasin ya, sangat singkat, jelas, dan padat. Boleh minta ini nggak, Bu? Mungkin buat kita semua banyak, apalagi yang muda-muda, setelah nonton tuh banyak yang dilupakan gitu. Di pikiran kita sekedar lah. Cuma boleh nggak minta misalnya ada 1 kalimat atau 2 kalimat yang kita bisa terus perkatakan di hati kita buat menahan guruh ini. Jadi sehari-hari ada nggak 1 kalimat atau 2 kalimat yang bisa kita terus ucapkan dan utarakan yang menyimpulkan semua 7 guru ini? Kalau saya sih selalu bilang, Tuhan luputkan kami dari kesesakan besar. Karena Alkitab itu kan berkata ya, kesesakan besar itu pasti terjadi. Dan apa yang disebut kesesakan besar, ya namanya aja udah kesesakan. Pasti ekonomi susah, pasti makanan susah, gelap gulita. Terus kemudian mungkin energi, krisis energi. Dan kemudian kelaparan. Nah, kalau saya menyingkapkan semua, saya cuma bilang, Tuhan luputkan kami dari kesesakan besar. Karena ada janji di Daniel 12. Dibilang, ada bangsa yang terluput kalau mereka berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Nah, ada Yesaya 60. Dibilang, akan terluput kalau mereka berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Jadi saudara bisa dengan simple, Tuhan luputkan kami dari kesesakan besar. Tapi saya juga suka pakai istilah yang simple. Saya berkata, Tuhan buat seluruh penduduknya adalah orang benar.
Karena ayatnya berkata, kalau penduduknya orang benar, pasti diberkati. Dan tidak ada hukuman, tidak ada yang jahat, tidak ada yang negatif akan terjadi. Jadi itu adalah kalimat-kalimat simpel yang mungkin kita bisa ingat dan kita bisa perkatakan. Oke, berarti Tuhan luputkan kami dari kesesatan besar dan Tuhan buat sehingga Indonesia, seluruh dunia ini isi penduduknya orang-orang benar. Betul. Oke. Ya, mungkin itu bisa sangat membantu buat apalagi kita yang muda-muda kan sekarang menurutku sangat-sangat banyak yang kondisi kita, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk serius terhadap hal-hal sangat berkurang. Jadi menurutku itu bisa sangat membantu buat khususnya kita yang muda-muda dan kita yang mungkin sibuk atau selagi play video itu kita nggak bisa banyak, kita harus sambil ngelakuin aktivitas lain, tapi itu bisa jadi pergumulan di hati kita dan bisa menjadi sesuatu yang keluar dari hati kita terdalam. Itu aja sih, menurutku itu udah sangat menjelaskan untuk semua yang nonton. Ada lagi? Sorry? Iya, Mam? Ada pertanyaan lagi nggak dari hostnya, dari Daniel dan dari itu? Siapa tahu ada yang saya bisa jelaskan lebih lagi ya. Oke. Kan kalau di 7 guru ini ada materai, ada cawan juga yang ditahan dan semuanya. Kalau itu kita perlu mempelajarinya juga atau bagaimana? Betul, di Alkitab itu buat semuanya sebenarnya di akhir zaman. Nah, banyak orang tanya gini, Bu, akhir zaman itu kapan? Sebenarnya yang disebut akhir zaman ini buat simpel aja ya. 2000 tahun setelah Tuhan Yesus. Jadi begitu 2000 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus, itu sudah disebut akhir zaman. Dan kita tinggal menunggu karena nggak akan lebih dari 40 tahun. Pasti kita akan diangkat di awan-awan, ya. Jadi simpel aja, dari kalau persisnya kapan kita nggak ada yang tahu, ya. Tetapi dibilang begini di Alkitab, setelah akhir zaman maka generasi itu tidak akan berlalu. Nah, ada 2000 tahun yang disebut zamannya Allah Bapa, 2000 tahun zamannya Yesus, dan 2000 tahun zamannya Roh Kudus. Jadi setelah 2000 tahun, jadi setelah tahun 2000 itu disebut akhir zaman. Dan sekarang kita sudah 2023 ya. Dan disebutnya generasi itu tidak akan berlalu. Yang disebut satu generasi itu 40. Jadi tenang aja, mentoknya 2040 gitu ya. Tapi kapan diangkat kita nggak ada yang tahu. Ya. Nah, sebelum pengangkatan banyak sekali terjadi. Ada yang dinamakan 7 cawan. Dan itu isinya semua bencana. Sekali lagi, itu karena masalah tadi, konsekuensi keadilan. Ya. Kemudian ada yang namanya 7, ya, materai. Itu juga semua isinya. Ya, semua kejahatan manusia, suka tidak suka, ada konsekuensinya. Tetapi sekali lagi, saudara bisa pelajari di Wahyu, semuanya ada komplit. Tinggal buka Wahyu. Kalau yang pengen tahu di dunia ini ujungnya kayak apa, buka Wahyu. Nanti kita akan tahu bahwa semuanya sudah ada. Saudara, bahkan soal robot, bahkan soal istilahnya kripto, soal tidak bisa menjual, nggak ada lagi pakai uang, semuanya sudah ada di Alkitab. Jadi saudara yang mau dengerin dan mau lebih ngerti, saudara tinggal baca Wahyu. Simple. Tetapi buat simpelnya, saudara, semua konsekuensi itu bisa kita terhindar. Kita bisa terluput. Enggak semua luput, enggak. Bahkan mungkin ya, seperti kita sama-sama di Indonesia. Tapi ada yang kena tsunami kan, ada yang enggak. Itu namanya daerah yang tidak kena terluput. Bahkan yang lebih lagi, sama-sama di Aceh. Saudara, hari itu tsunami. Tapi ada yang nggak kena. Ada yang habis semuanya. Dan itulah yang disebut terluput. Dan kalau saudara mau terluput, simple.
saudara gemakan, saudara coba mengerti, saudara baca, dan saudara teriak. Saudara teriak berkata, Tuhan, Tuhan, tolong, tolong Tuhan, supaya kami terluput. Tuhan, kami tahu, kami hidup di akhir dari akhir zaman. Ya, dan kami cuma berkata, luputkan kami, luputkan kami. Oke. Tadi aku pas lagi ngobrol kita sadar juga. Bahkan anak-anak sekarang dipanggilnya generasi Z. Z itu huruf terakhir di alfabet. Ya. Betul. Makanya kita tahu ya, dunia pun mengakui bahwa kita ini sudah generasi terakhir. Dan Alkitab berkata, generasi ini tidak akan terluput. Generasi ini adalah generasi terakhir yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan persoalannya, apakah kita siap kalau sangkakala itu berbunyi? Dan apakah kita ikut diangkat di awan-awan? Oke, ya, amin. Oke, tadi kan Ibu bilang dengan kita menggemakan guru ini, banyak yang bisa terluput dan tertahan. Kalau yang Ibu dapat sendiri, seberapa banyak sih yang bisa kita tahan dan kita bisa terluputkan? Menurut saya bisa sangat banyak ya. Tapi sekali lagi itu tergantung keseriusan kita. Saya sudah melihat berkali-kali dari hidup saya bagaimana kita terluput. Saudara, saya ini pernah ketemu sama pakar-pakar dari negara-negara Iran, dari negara saudara yang pernah kena masalah lah, Bangladesh dan sebagainya. Saya baru pulang juga dari Pakistan. Dan mereka berkata begini, ada yang aneh dengan Indonesia. Indonesia itu mengalami komunis, tapi nggak kena. Sedangkan Cina sekali ngalamin jatuh ke tangan komunis. Ya, kemudian Vietnam jatuh ke tangan komunis. Banyak yang jatuh. Tapi Indonesia itu ngalamin sampai 4 kali. Dan nggak kena. Saudara, yang dari pihak Arab juga berkata begitu. Banyak sekali negara sekali ya kena perbedaan Sunni dan Syiah habis hancur. Kemudian dipegang sama aliran keras. Seperti contohnya Afghanistan, Irak, dan sebagainya. Tapi Indonesia ini berkali-kali menghadapi Islam radikal garis keras. Tetapi kita ini tetap Pancasila. Ini sesuatu mujizat besar. Terluput. Dan itu adalah sebuah anugerah. Sekali lagi terakhir, saudara, semua negara di Asia itu terkena dampak El Nino. Tetapi sekali lagi, doa kita itu ajaib. Karena kita seperti terluput. Suhu tetap rata-rata 35 derajat Celcius dan tidak ada satupun kebakaran hutan. Jadi saya berdoa kita bisa meluputkan. Tetapi tergantung seberapa kita berdoa. Kalau dari target Ibu sendiri, yang Ibu dapat dari Tuhan itu mau nahannya kira-kira berapa persen? Wah ya, kalau boleh 100% sih bahagia ya. Walaupun saya tahu itu kemungkinannya aduh 0,000,0,1 gitu ya. Pokoknya kecil banget. Tapi kalau saya bisa menahan sampai 80% ya sudah bahagia banget sih. Tapi kita terus usahakan. Karena itu seberapa banyak digemakan, share ke teman-teman, seberapa banyak ikut berdoa, gereja bersatu, bahkan kalau agama-agama lain bisa ikut bersatu, itu akan ajaib banget. Oke, terakhir Bu, sebelum kita tutup doa. Untuk kita dapat 80% lah, kita katakan 80%. Standar yang perlu kita gapai untuk menggemakannya itu sampai seberapa? Tuhan itu nggak pernah bilang yang exactly ya, tapi Tuhan cuma bilang begini, usahakan setiap hari ya sebanyak mungkin ya 10.000, 15.000, 20.000 orang yang menggema.
Karena itu sebenarnya yang Tuhan mau adalah cuma 1% dari rakyat Indonesia atau 1% dari dunia itu akan cukup menahan 100%. Tapi kita tahu ya 1% dari rakyat Indonesia aja mungkin kita nggak nyukup, apalagi 1% dari dunia. Sekian juta. Iya, makanya tapi 1% saja kalau itu kita mencapai, maka itu menahannya 100%. Mungkin boleh tutup dalam doa biar kita bisa biar mungkin dari banyak kita yang masih di hati itu belum urgensinya masih belum nyampe ke hati. Boleh nggak Ibu pimpin dalam doa sampai biar Tuhan sendiri yang berperkara, biar Roh Kudus yang memasukkan urgensi itu ke hati setiap kita. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau itu selalu memberi jalan. Sekalipun penghukuman itu seharusnya kami terima. Kami tahu kejahatan manusia sudah sangat memuakkan. Kami tahu kejahatan itu benar-benar Tuhan sudah membuat cawan murka Tuhan itu penuh. Tetapi Engkau memberi jalan. Dimana kalau ada yang berdiri, ada yang berdoa, ada yang terus menahannya, maka kedurhakaan itu masih bisa untuk ditekan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau bangkitkan. Dan begitu banyak orang yang bisa berkata, Tuhan, aku mau berdiri, aku mau berdoa, aku mau menekan, supaya semua kedurhakaan ini tidak bisa menyatakan dirinya dengan full. Dan kami masih bisa melihat lawatan. Kami masih bisa melihat bagaimana hidup dengan shalom, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Untuk semua yang menonton bisa lihat Shalom. di YouTube. Ada bisa dicari Seven Divine Thunder dan bisa digemakan satu persatu dengan speaker sekeras-kerasnya dan berkatakan amin, 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 dan amin. Dan Indonesia terluputkan. Terima kasih Ibu waktunya. Yesus memberkati.